Halo, jumpa lagi. Melanjutkan video sebelumnya, cara menginstal Hackintosh di Dell 3020M. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi file FV dengan menggunakan Windows 10 yang sudah saya install di Dell 3020. Kita akan lakukan pengecekan dulu dengan menggunakan CPU Z. Hardware apa saja yang kita gunakan. Kita menggunakan Core i3 4160T. Di sini ada tulisannya prosesor ternyata 4350T ya. Pastikan arsitektur prosesor kita mendukung SSE 4.1 dan SSE 4.2 karena ini wajib pada Intel agar bisa terinstall Hackintosh. Di memori kita menggunakan DDR3. Di graphic cardnya kita menggunakan onboard HD 4400. Lalu saya masuk ke device manager. Di bagian Bluetooth saya menggunakan DW1820A. Di network wireless LAN-nya juga sama 1820A, dia satu combo M2 WiFi combo. Lalu display adapternya kita menggunakan HD 4400. Oke. Di sini saya sudah mempersiapkan file-file yang saya download sebelumnya. Ada CPI, driver, dan CAN. Dan sini open core-nya. Saya akan mengkopikan dulu folder open core-nya ke desktop. Lalu saya kopikan juga playlist-nya ke dalam folder FV, OC. Lalu kita paste di sini. Kita ganti nama dengan file config.playlist. Lalu kita hapus dulu isi yang ada di dalam folder yang tidak kita gunakan. Di driver kita hapus semuanya. Lalu di kernel extension belum ada. Kita masuk ke tools, kita hapus semua kecuali saya sisain clear environment dan OpenShield. Kita hapus juga. Kita akan mengkopikan file-file kita yang kita butuhkan. Di sini saya sudah mempersiapkan filenya. Di SCPI saya menggunakan SSDT-SC dan SSDT-plat. Untuk cara mengcompiler saya sudah berikan di video sebelumnya. Silakan dicari di channel saya. Kita kopikan dulu SCPI-nya ke dalam folder SCPI yang di folder FV. Lalu kita kopikan juga drivernya. Kita menggunakan dua driver, IVS Plus dan Open Runtime. Kita kopikan juga. Lalu kita kopikan juga kernel extensionnya. Di sini kernel extensionnya. Di sini saya menggunakan Airport BCM, ini tidak kita gunakan, kita hapus saja. Di sini saya menggunakan Airport BCM Fix Up, ini untuk WiFi. Apple ALC ini untuk audio onboard. DRCM ini untuk Bluetooth. Lilu Evergreen ini untuk grafik. Virtual SMC ini wajib. USB injection untuk USB. Realtek RTL811 merupakan driver LAN card onboard Dell 3020 karena menggunakan seri 8000. Kita kopikan ke dalam folder OC. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan mengakses config playlist. Sebelum kita mengakses, kita install dahulu Python versi 3 nya. Pastikan Python sudah terinstall. Add Python path di checklist. Python ini untuk menjalankan kit-kit nanti yang kita butuhkan seperti Gened SMBIOS sama property. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Setelah itu kita akan mengakses config file menggunakan property. Ini adalah property. Kita jalankan property.bat.
Lalu kita pilih file open, kita tentukan di desktop, folder evi, oc, config pilih, open. Oke, kita bisa close. Lalu kita akan akses ke website Dotania, GitHub, open core. Oke, untuk gathering file sudah kita kopikan. Lalu kita pilih ke Aswell karena prosesor kita menggunakan Aswell. Lalu kita hapus dulu di config pilih warning 1 sampai 5. Kita delete. Lalu kita load file OC snapshot. Lalu kita pilih folder OC-nya. Maka pilih configuration akan otomatis mengikuti struktur file yang kita gunakan. Lalu kita enablein DHCPA-nya true, ini true. Bloknya kita tidak ada perubahan, patch-nya tidak ada perubahan, quick-nya juga tidak ada perubahan. Kita false semua. Booster, Mimeo, whitelist kita tidak gunakan, quick-nya kita hanya merupakan rebuilding Apple memory map. Kita pilih rebuilding Apple memory map dari false ke true. Lalu ke bagian define property. Layout ID di sini karena saya menggunakan ALC 3234, maka saya harus ubah layout ID ini. Untuk mengecek layout ID kita bisa mengakses melalui Apple ALC support codec. Nanti saya kasih linknya pada description. Kita temukan codec kita ALC 3234. Oke, ini codec saya. Lalu layout yang bisa kita gunakan 311, 13 sampai 99. Kita pilih salah satu saja. Saya akan menggunakan codec nomor 3. Di sini saya ubah angka 1 menjadi 3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada VGA onboard. Di sini kita perlu memasukkan PCI root-nya. Klik kanan, copy. Kita bikin new child under, kita paste PCI root-nya, kita ganti dictionary. Lalu kita akan menggunakan HD 4400. Berhubung BIOS saya tidak mendukung eGPU memori, maka saya akan menggunakan settingan ini. Jadi pengertian settingan ini adalah frame buffer patchanable ini untuk mengaktifkan frame buffer. Stolen memory ini akan mengambil store memory sebesar 19 MB. Buffer ini akan mengambil sebesar buffer memory sebesar 9 MB. Define ID ini wajib untuk HD 4400. Jadi kita akan bikin strukturnya sama seperti ini. Kita kopikan. Lalu define ID-nya jangan lupa, ini kalau di Clover namanya fake ID. Kita kopikan juga. Lalu kita akan menambahkan WiFi kita. Kita lihat di Dotania. Di bagian Getting Start, Wireless Buyer Guide, kita menggunakan WiFi DW1820 tipe M.2 M2. Kita pilih M2. Di sini
kita harus menambahkan PCI ASPM default data ke 00 pada define property-nya. Dan juga kita menggunakan airport BCM fixup yang sebelumnya kita kopikan di kernel extension airport BCM, path, farm data, dan parm. Lalu kita akan mengkopikan PCI root-nya. Gimana kita cari PCI root-nya? Kita kopikan dulu PCI yang di atas sebagai persiapan. Lalu kita ganti layout ID-nya PCI ASPM default. Lalu datanya kita ganti ke 00. Kita akses menggunakan define manager. Lalu kita cari network adapter kita, lokasi wireless kita. Kita klik. Kita masuk ke bagian detail. Sini ada hardware ID. Kita masuk ke bagian location path-nya untuk melihat PCI root-nya, location path. Ini merupakan location path yang kita harus ganti. Kita harus masukkan ke dalam define property. Di sini kita rename. Kita sesuaikan PCI-nya 00 1C 003. Lalu kita tambahkan slice PCI dalam kurung 0x0, 0x0, enter. Jadi struktur PCI-nya seperti ini berdasarkan lokasi path dari struktur hardware kita. Ini kita sudah gunakan, kita close. Define property kita sudah selesai. Kernelnya kita sudah otomatis. Untuk kernel extensionnya sudah otomatis masuk. Kita tidak menggunakan, blocknya kita tidak, emosi kita tidak gunakan, pas tidak, quicknya kita balik ke aswell-nya. Kita ke bagian kernel dan quick. Oke, ini kernel dan quicknya kita samakan. BIOS Dell 3020 tidak mendukung CFG lock, maka kita harus bikin true, yes. Di sini false, kita ganti true. Apple-nya juga sama, kita ganti true. Disable IO mapper, kita bikin true. Lalu masuk ke panic, kita bikin true juga. Timeout juga kita bikin true. Third party drive enable trim no need for NVM but HiC base drive may require this. Berhubung harddisk saya menggunakan HiCi, kita ganti true. XHC port limitnya kita ganti true, ini buat USB. Quicknya sudah, kernel sudah. Kita masuk ke miscalculation, kita hanya merubah debug security. Bootnya kita tidak ada perubahan, debugnya kita ganti true. Disable watchdognya kita ganti true. Targetnya kita ganti 67. Ini 67 ini flash disk, lokasi penyimpanannya. Lalu di security-nya, di entry-nya kita tidak menggunakan, di security-nya NVRAM-nya kita bikin true. Lalu set default kita bikin true. Authentic data false, no. Hard level kita tidak gunakan. Scan policy-nya kita ganti ke 0. Fault-nya kita ganti ke optional. Oke. Selanjutnya kita masuk ke NVRAM. Tool di sini tidak ada perubahan. NVRAM kita masukkan di RTC blacklistnya 5859 supaya tidak keluar tampilan error. Ini bisa bypass atau kalian kosongkan saja. Di boot argumennya kalian tambahkan sesuai dengan struktur di sini. Keep same debug sama dengan 0x100 spasi ALC ID sama dengan 3. ALC ID ini
disamakan dengan define property ya, layoutnya 3, jadi LCID nya juga harus 3. Jasa aktif konfigurasi kita kosongkan saja. Preference keyboardnya kita ganti ke USA dengan EXA nya ini, kita kopikan saja EXA nya. Oke, sudah. Di bloknya kita tidak menggunakan, legasinya kita bikin false semua, right-nya yes, true. Legacy skema enggak, right-nya kita ganti true. Oke, lalu kita masuk ke password info. Kita akan menggunakan Aswell Refresh 15.1 karena prosesornya menggunakan tipe Aswell. Jadi saya akan menggenerate dengan menggunakan, kita jalankan gen SMBIOS BAT. Oke. Lalu kita pilih nomor 3. Bentar. Lalu kita masukkan produk kita, iMac 15,1 spasi, saya butuh 5 serial number, saya kasih 5, atau saya butuh 3 serial number, saya kasih 3, enter. Di sini ada 3 pilihan, kita cek ke converge Apple-nya, pastikan serial number tersebut tidak digunakan. Kita masuk ke Apple cek converge, kita kopikan salah satu serial numbernya, kita akan melakukan pengecekan. Oke, serial numbernya bisa kita gunakan. Lalu kita balik lagi ke gen SMBIOS, kita kopikan serial number tersebut, sistem serial number. Tipenya iMac, kita ganti di sistem product name-nya iMac 15,1. Buat serial number kita masuk di MLB. Sistem with ID-nya kita masukkan juga di sistem with. Kita close. Lalu kita akan menambahkan, pada room ini kita akan menggunakan MAC address. Jadi ini akan berguna untuk fixing e-service nantinya. Kita akan menggunakan MAC address. Jadi kita masuk ke propertinya network kita, masuk ke chain adapter, lalu pilih network LAN card kita, lalu kita pilih detail. Di sini merupakan MAC address ya, jadi ini yang akan kita masukkan ke data room ini tanpa menggunakan huruf minus. Jadi kita klik, kita ganti 4006A 178B 03, kemudian kita tekan enter. Oke, kita sudah berhasil menambahkan room kita mengikuti MAC address dari LAN card kita. Setelah platform infonya sudah selesai, update-nya kita bikin default semua, yes. Lalu kita masuk ke bagian UEFI. Di UEFI nya kita hanya mengganti di quick-nya. UEFI ini kita IPv6 default, audio-nya default, driver-nya udah otomatis, inputnya pointer support mode-nya kita kosongkan saja. Lalu di bagian output-nya tidak ada perubahan, protokol override tidak ada perubahan. Quick, di sini kita akan menggunakan quick-nya ignore refresh-nya yes, true, kita ganti true. Release USB ownership kita ganti true. Di Dell 3020 atau mungkin komputer Dell kita harus menceklis release USB ownership ini harus true ya, karena jika tidak kita ganti pada saat kita melakukan instalasi dia tidak bisa masuk ke USB installer kita ganti true. Request fallback-nya kita ganti true. Request buffer routing-nya kita juga true. USB VS Connect-nya kita ganti false. Oke.
Reservation di sini kita bisa opsional karena saya menggunakan eGPU. Mungkin saya akan coba bikin true aja karena di sini kalau saya baca memory regional for to use memory reference for sending eGPU or system with full memory. Karena saya tidak ada settingan VGA memori pada BIOS, jadi saya akan coba true dulu. Oke, sudah selesai, kita lakukan simpan. Saya akan menggunakan USB installer yang saya buat pada macOS sebelumnya. Bagaimana kita mengakses drive FV pada USB flash disk yang kita bikin di macOS? Ketika kita colok pertama kali, dia akan tampil seperti ini, format disk, disk tidak terkenal, kita cancel saja. Lalu kita menggunakan Minitools Partition Wizard dan Explorer++. Untuk link nanti akan saya kirimkan di deskripsi. Jadi kita jalankan Minitools Partition Wizard. Lalu kita cek posisi hard disk kita pada drive FV kita klik kanan. Lalu change letter, pilih new drive letternya, oke. Lalu kita klik apply. Kemudian kita klik yes. Oke, sudah selesai. Ketika kita bisa tutup ini Minitoolsnya. Ketika kita akses ke melalui Explorer, di sini sudah ada folder FV kita, tetapi kita tidak bisa mengakses langsung karena kita tidak punya permission, sehingga kita membutuhkan Explorer++ untuk mengaksesnya. Kita cancel. Lalu saya akses menggunakan Explorer++. Jangan lupa klik kanan, run as administrator, kemudian yes. Lalu kita akan mengakses folder FV kita. Inilah folder FV yang sudah kita bisa akses. Kita tidak bisa mengcopy folder FV yang ada di drive FV ke dalam Windows. Jadi kita hanya bisa mengcopy saja ke dalamnya. Jadi kita hapus dulu drive FV yang sudah ada sebelumnya, kita delete. Sudah kosong, kita akan kopikan drive FV yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik kanan copy, lalu kita paste di sini. Oke, semuanya kita berhasil lakukan. Kita cek. Kita juga bisa mengedit langsung. Jika kita mau mengedit config playlistnya di Explorer++, kita klik kanan aja, open with. Lalu kita pilih property kita look for another. Saya pilih ke desktop, Explorer, saya pilih ke desktop, lalu pilih ke open property master, lalu saya pilih property.bat nya, open. Maka kita bisa mengakses langsung config playlistnya dan mengeditnya langsung tanpa perlu mengcopy kembali. Sekarang kita akan melakukan booting flash disk kita dengan menggunakan USB installer yang sudah kita buat dan FV yang kita sudah buat sebelumnya. Pertama-tama kita akan booting ke BIOS kita tekan F12 untuk komputer Dell. Untuk komputer lain menggunakan tombol Dell atau F8. Lalu kita pilih BIOS setup. Lalu kalian lakukan load default terlebih dahulu. Lalu tekan OK. Lalu kita restart lagi, kembali ke BIOS. Lalu kita cek pada settingan BIOS kita di boot square, pastikan bootloader optionnya ke UEFI, advanced boots-nya kita disable saja, UEFI bootnya kita bikin default, semuanya default, sistem integrasi saya bikin enable, SATA operationnya HCI, drive yang lainnya di
smart reporting, USB konfigurasi, audio, security-nya saya bikin default, security boot-nya pastikan security boot enable ini kalian disable ya, karena kalau tidak disable kalian tidak bisa booting menggunakan flash disk. Di bagian performance saya default semua, lalu di bagian power management juga saya bikin default. Di post behavior saya tidak akan menggunakan error ini, dan keyboard error juga saya tidak aktifkan. Virtual supportnya saya bikin default. Oke, setelah itu kita klik apply, lalu kita restart dan kita booting mengarahkan ke flash disk yang sudah kita pasang sebelumnya. Di sini kita pilih UEFI SanDisk. Ini merupakan tampilan open core. Kita akan memilih nomor 2, install macOS Catalina External. Proses verboost. Sedang dalam proses, kita tunggu sampai dia selesai dan masuk ke macOS installer. Kita sudah masuk ke macOS installernya, lalu kita pilih this utility, klik continue. Kemudian pada bagian atas view kita pilih show all devices, lalu kita pilih yang nomor 1 ini internal kita Samsung. Kemudian saya klik erase, saya kasih nama ls stage. Formatnya kita ganti IPVS karena kita mau akan menginstal Catalina. Kalau macOS lainnya kita bisa menggunakan macOS Extended Journal. Berhubung Catalina menggunakan format baru, kita harus menggunakan IPVS. Skemanya kita ganti ke GUID, kemudian kita lakukan erase. Pastikan data-data pada hard disk Anda sudah di backup sebelumnya. Oke, sudah berhasil kita hapus. Kita lakukan done, lalu kita tutup disk utility-nya. Kita pilih nomor 2, install macOS. Kita pilih continue. Kita akan melakukan agreement, continue, agreement. Oke, agree. Lalu di sini adalah flash disk yang kita akan install. Kita pilih flash disknya, kemudian klik install. Proses instalasi ini akan memakan waktu beberapa menit, jadi kita tunggu saja sampai selesai. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, melakukan konfigurasi dan lain-lainnya. Setelah restart lagi, kita pilih yang macOS installer nomor 2. Masuk ke tahap kedua, proses instalasinya juga memakan waktu beberapa menit. Kita harus menunggu sampai proses ini selesai. Kita proses boot kembali ke booting ketiga. Di bagian ini kita tinggal pilih hard disk yang sudah kita install sebelumnya, ls tag,
maka proses verbose kembali. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan masuk ke menu macOS. Kita sudah masuk ke menu lanjutannya, kita pilih negara kita. Berhubung saya di Indonesia, saya akan pilih negara Indonesia. Kemudian klik continue. Kita continue saja. Ini kita bisa langsung pilih WiFi kita sudah kebaca. Kita pilih, kita masukkan juga password WiFi nya. Continue. Kalian bisa skip sebenarnya untuk proses ini. Kita pilih other network, pilih my computer does not connect to internet, lalu kita pilih continue. Kita pilih don't transfer any information karena kita mau fresh installation, lalu kita pilih agreement, lalu kita masukkan nama kita, masukkan password kalian, jangan lupa password Mac-nya, lalu klik continue. Kita continue saja, express setup, kita tidak perlu sharing, continue. Kita set continue saja screen time-nya, Siri-nya kita enable boleh, kita continue, not now, kita continue. Lalu kita pilih like saja, kita continue. Oke, langkah selanjutnya kita sudah masuk ke macOS kita. Kita cek dulu, continue dulu keyboardnya. Klik done. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkopikan file AV kita ke AV yang ada di internal. Setelah kalian berhasil masuk ke macOS Anda, kita akan melakukan copy file AV kita yang ada di flash disk ke internal hard disk kita. Jadi kita download dulu MonAV, kita akses ke Dortania, lalu pilih Getting Start, Open Core Desktop, lalu pilih di bagian macOS Install. Di paragraf bawah kalian akan menemukan MonAV, klik di MonAV, kemudian kita download filenya. Oke, sudah tersimpan. Kita sudah ada dua di sini, kita buang satu, kita drag ke desktop. Pada Finder preference-nya untuk desktop hard disk kita supaya kita kelihatan. Lalu saya refresh. Internal hard disk kita ini merupakan flash disk kita. Kita mount kedua AV tersebut, kita jalankan MonAV, lalu pilih nomor 1 untuk internal hard disk kita. Lalu ini sudah keluar AV internal hard disk kita, lalu kita pilih nomor 3 untuk mengakses AV pada flash disk kita. Di sini sudah keluar, ini merupakan AV yang ada di flash disk. Lalu kita kopikan
file AV pada flash disk dan kita taruh di folder AV pada internal hard disk. Kita klik kanan copy. Sudah berhasil, kita sudah bisa booting melalui internal hard disk. Kita klik saja. Kita akan mencoba booting dengan menggunakan internal hard disk kita. Untuk flash di sini saya akan melakukan inject dulu. Kita akan restart macOS kita untuk mencoba booting melalui internal hard disk. Setelah kita masuk ke macOS kita akan mengecek WiFi. Bluetooth dan LAN. VGA kita. Demikian cara instalasi Hackintosh Catalina di Dell 3020M. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk video-video kita selanjutnya. Demikian, sampai jumpa kembali.